Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PSI, jika PDP tak membutuhkan ya, Mas Gibran masuk ke PSI aja, katanya begitu ya. Saking cari kader ya, sulitnya luar biasa PSI hari ini begitu ya, bisa saja begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di satu sisi melihat seolah-olah ada problematis begitu kan di tubuh PSI, kemudian banyak yang keluar di situ begitu. Tapi sayang seribu sayang, persoalan-persoalan politik seperti ini menurut saya pribadi seperti Gibran begitu ya, kenapa tidak diundang? Itu kan menjadi masalah besar begitu, dan bahkan saya katakan ini blunder luar biasa begitu ya, karena blundernya itu ya karena apa? Karena beranggapan bahwa ya seolah-olah Gibran dengan dekat dengan Pak Prabowo tiba-tiba tidak mau diundang. Kan begitu logika kita begitu. Jadi persepsi masyarakat kan seperti itu begitu. Tapi inilah politik kita. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, cakar, mainkan ya di situ begitu katanya begitu. Apa lu katanya begitu ya. Ini artinya menunjukkan bahwa ada sesuatu begitu kan. Ada yang kepanasan mereka begitu. Gibran itu dekat dengan siapapun yang namanya politik kan seperti itu begitu. Kenapa harus kepanasan? Kenapa harus ada yang ditakuti dan sebagainya begitu kan? Ya, tambah diketawain sama rakyat ya, PSI ngarep. Ngarep sekali dong cari kader sana sini begitu kan. Ya tidak ada begitu, bahkan Giring ya akan memundurkan diri jadi ketua umum begitu kan. Bisa saja begitu kan. Susah untuk masuk ke PSI hari ini begitu. Bayangkan begitu. Dia partai anak muda tapi di dalamnya bukan anak muda begitu kan. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ya, ini caleg gagal keluar-keluar di Twitter. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Wajar, inilah demokrasi kita begitu. Masuk PSI jadi angon ya, kambing gantiin ketua yang sekarang. Apa maksudnya begitu ya? Ketika ketua umum waktu itu dulu begitu kan, ketika JIS itu wah, ini luar biasa sih kritikannya begitu ya. Seneng lihat orang gaduh berantem ya. Tuh rusuh begitu kan ya. Itu suruh masuk PSI, silakan masuk katanya begitu ya. Tidak mungkin lah ya. Bahkan Gibran itu akan tahu begitu kan ya, kalau PSI itu adalah partai yang kecil lalu kemudian tidak ada kemajuan di dalamnya. Ya itu aja begitu kan. Hanya ribut di media sosial begitu. Bisa saja begitu kan ya. Pantas begitu gak si Guntur Romli keluar ya, memang ya siling cakar-cakaran di dalam begitu kan. Tidak ada komunikasi yang baik dengan sesama begitu. Tuh suruh masuk PSI silahkan masuk katanya begitu. Auto mules ya tweet orang putus harapan. Kritikan luar biasa begitu di situ begitu. Sayang seribu sayang begitu kan, hari ini kenapa PSI itu seharusnya banyak kader-kader muda gabung di situ begitu. Tapi saya rasa mengharapkan dari Gibran begitu kan. Mengharapkan tokoh-tokoh politik yang sudah mapan untuk masuk ke PSI begitu. Saya seperti itu begitu kan. Sedangkan partai-partai yang lain sudah tidak bisa terkejar begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih. Ini beritanya, PSI jika PDP tak membutuhkan Mas Gibran masuk PSI aja katanya begitu ya. PSI mengomentari soal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang tak diundang ke acara konsolidasi ya, pikir kepala daerah kader partai dalam menghadapi situasi saat ini menuju pemilu ya PDP ya di Jawa Tengah ya di Semarang. PSI menyayangkan ya kepala daerah yang sedang bersinar seperti Gibran dikucilkan ya dari PDIP, dan bahkan dikatakan apa? Anak ingusan mungkin seperti saya tidak diundang kata Gibran begitu ya. Bahkan PSI agak mulai manas begitu kan. Kenapa begitu kan? Ya seolah-olah mengganggu kader PDIP itu sendiri begitu kan. Nah, inilah akibatnya begitu kan. Pasti nanti kena sentil lagi oleh PDIP begitu kan. Ini kepanasan oleh si PSI begitu kan ya. Ingin ada kader yang punya potensial luar biasa masuk kepada PSI di situ begitu kan ya. Padahal prosesnya itu luar biasa panjang PDIP untuk membesarkan Gibran, Jokowi dan yang lainnya begitu kan. Tiba-tiba kok jadi pengkhianat, kan begitu logika orang begitu kan. Sayang sekali jika ada kepala daerah yang punya rekam jejak bagus dan sedang bersinar seperti Mas Gibran dikucilkan dari PDIP, kata Ketua DPP PSI ya Setia Chandra digunakan diwiguna kepada wartawan.
Di satu sisi menurut Setia Gibran merupakan pemimpin muda yang punya visi dan integritas dan mengajak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bergabung ke PSI. Ya, jualan Jokowi sana sini PSI tidak laku-laku begitu kan. Karena sudah lihat bahwa Pak Jokowi begitu kan setelah lengser mungkin tidak dipakai lagi oleh PSI, lebih pakai siapa? Prabowo atau kepada Anies Baswedan begitu kan. Jelas kan. Ya inilah politik kita begitu. Saya rasa sah-sah aja begitu. Yang namanya politik kan sah-sah aja begitu. Tidak perlu yang kita digembar-gemborkan begitu ya. Jika memang PDIP sudah tidak membutuhkan Gibran, sebaiknya Mas Gibran masuk ke PSI aja. Bahkan gabung dengan sesama bocil ingusan ya. Juga merasakan bahwa partai kecil itu partai ingusan katanya begitu ya. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku tak diundang ke acara konsolidasi pikir kepala daerah kader partai dalam menghadapi situasi saat ini ya dan menuju pemilu PDIP di Jawa Tengah di Semarang. Gibran menyebutkan dirinya tak diundang karena anak ingusan. Bahkan di satu sisi begitu nggak tahu aku malam ya nggak apa-apa, mungkin yang diundang yang senior-senior katanya, yang ingusan nggak diundang kata Gibran. Bahkan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh PSI begitu kan ya, wah ini kok saya juga anak ingusan begitu. Mending ya Gibran masuk saja begitu sebagai anak ingusan kepada partai ingusan, kira-kira kan seperti itu begitu kan. Jadi inilah politik kita, masih cair, dinamis begitu di situ begitu. Tetapi inilah demokrasi kita begitu. Kalau PSI ingin maju sebenarnya tidak perlu seperti itu begitu kan. Mengklaim atau mengajak orang di situ. Caranya gampang begitu kan. Komunikasi dengan yang baik dengan masyarakat, komunikasi dengan baik dengan semua partai begitu kan. Siapapun calonnya, siapapun tokohnya di situ begitu. Baru PSI itu maju. Selama mereka masih tidak fanatik terhadap lawan-lawan mereka seperti Anies Baswedan, ya, Nasdem, terus kemudian Demokrat, terus kemudian PKS, maka tidak akan pernah ada kemajuan ya dalam partai itu begitu. Saya yakin dan saya yakinnya itu apa begitu kan. Lihat saja di yang lain begitu kan. Dia kompak begitu kan. Yang namanya fanatik itu ya saya kira tidak akan pernah lolos di situ begitu. Ya camkan itu begitu. PKS komunikasinya dengan siapapun mereka begitu kan. Demokrat ya Nasdem dengan siapapun ya, menerima dengan siapapun capresnya begitu kan. Sama dengan partai-partai lain. Coba begitu kan. Ya hanya partai-partai yang baru ini yang kemudian sok menjadi pahlawan di situ. Sok menjadi bahwa partai itu diminati. Padahal tidak begitu kan. Bayangkan begitu. Seperti PSI ya, Gelora, terus kemudian Partai Umat dan ini. Kalau ingin lolos, komunikasi yang baik dengan yang lain tanpa mencari kesalahan. Karena ini adalah partai kecil begitu kan. Kecuali memang ada partai besar begitu. Boleh begitu di situ begitu kan. Tetapi yang namanya politik kan dinamis di situ begitu ya. Bahkan kata Bambang Pacul ya, agak gersah juga begitu ya. Ketua PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul angkat bicara soal ini. Dia mengatakan Gibran seharusnya diundang ya. Bahkan informasinya Gibran tidak diundang. Mestinya diundang dong kata Bambang Pacul. Kenapa kok tidak diundang? Ini kan menjadi potensial begitu, kader potensial dari PDIP begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Walaupun agak resah dekat dengan Pak Prabowo di situ begitu kan ya. Bahkan digadang-gadang ya relawannya banyak yang ke Prabowo, saya kira jangan gitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ya harus Gibran ini sebagai penentu kalau menurut saya pribadi begitu kan. Karena dia anak muda begitu, bisa saja trahnya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh bapaknya begitu kan. Jadi saya kira inilah demokrasi kita begitu. Maka akan blunder PDIP kalau ya semacam acara itu Gibran tidak diundang. Karena satu-satunya yang menjadi potensial penting untuk menentukan di Jawa Tengah ya Gibran begitu kan. Ganjar sudah tidak dipercaya lagi di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.